Tahukah kamu apa itu zakat? Mari kita bahas di video berikut ini. Ya teman-teman, video lebih jelas tentang zakat dapat kalian simak di YouTube kami ya. Yuk kita simak bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Cahaya Kebaikan. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sering kita dengar dan mungkin ada beberapa orang yang kurang memahaminya tentang zakat. Apa sih itu zakat? Dan mengapa zakat itu penting dalam Islam dan bagaimana cara menunaikannya? Oke, aku di sini Ratna sebagai moderator dan aku di sini ditemani nih dengan dua kakak-kakak cantik ya. Boleh diperkenalkan kakak? Hai teman-teman, nama aku Aisyah Belki Adila. Aku mahasiswi semester 4 dari program studi pendidikan agama Islam. Halo teman-teman, nama saya Syifa Alfalbia, mahasiswi dari Pendidikan Agama Islam semester 4. Nah, kalau kabarnya nih, gimana nih kakak-kakak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, saya juga baiknya. Nah, dalam rukun Islam itu zakat berada pada posisi ketiga setelah syahadat dan sholat. Nah, menurut kakak-kakak sekalian nih, apa sih itu zakat? Betul Kak, jadi zakat itu adalah rukun Islam yang ketiga, di mana secara bahasa zakat itu berasal dari kata zaka yang artinya bersih, suci, tumbuh, berkembang. Nah, zakat itu sendiri dalam konteks Islam diartikan sebagai sebagian harta yang dikeluarkan kepada golongan-golongan tertentu atau asnaf kalau dalam zakat ya. Nah, tujuannya itu untuk mensucikan harta dan jiwa dan menumbuhkan keberkahan dalam hidupnya, dalam hidup orang yang berzakat tersebut. Nah, kalau pengeluaran besaran zakat itu berapa kan? Besarannya sekitar setara dengan 1 sok, yang biasanya kalau di Indonesia kan makanan pokoknya itu dari beras ya. Kalau misalkan dari beras itu sekitar dengan 2,5 kg sampai dengan 3 kg. Kalau misalkan zakatnya mau dengan nilai uang, nominal uang, kita ambil dari misalkan 1 kilo beras itu harganya 10.000, berarti tinggal dikalikan 3 kilo jadi 30.000. Berarti kalau harga berasnya harga 1 kilo berasnya itu 15.000, itu berarti Tinggal dikalikan aja. Berarti misalkan 2 kilo beras berarti 15 kali 2 gitu. Ya, tapi kan ukurannya 2,5 ya, 2,5 sampai 3 kg. Betul. Lebih baik dilebihin daripada kurang. Iya. Betul. Nah, kalau tadi kan tentang pengeluaran zakat ya Kak. Betul. Nah, kalau dari segi waktu dan siapa aja nih yang berhak menerima zakat itu bagaimana? Oh, jadi berhubung kakaknya nanya nih ya tentang kapan pengeluaran zakat. Nah, zakat itu kan sebenarnya ada 2 macam ya, ada zakat fitrah dan zakat mal. Yang tadi sudah dibahas itu mengenai zakat fitrah. Jadi kalau zakat fitrah itu dilaksanakannya selama bulan Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Tapi biasanya kalau misalnya di kita ini ya, biasanya itu 10 hari terakhir atau detik-detik menjelang hari Idul Fitri. Kalau misalnya zakat mal ini kan zakat harta kekayaan seperti uang tabungan, emas, apa sih yang seperti petani yang punya lahan itu kan, tanah dan lain-lain sebagainya. Kalau misalnya pelaksanaan zakat mal itu ada syaratnya, ketika hartanya itu mencapai haul dan nilainya itu sudah mencapai nisabnya, atau kalau misalnya uang dan emas itu kalau digramkan ya, itu kalau digramkan dalam emas itu sudah mencapai 85 gram emas. Nah, harta yang wajib dikeluarkannya itu senilai 2,5% dari total harta yang ia miliki. Begitu. Nah, kalau dari itu sih Kak, segi siapa aja nih yang berhaknya itu? Oke, dari segi yang berhak menerima zakat itu ada 8 ya. Yang pertama itu ada fakir,
miskin, amil atau orang yang pengelola zakat, ada mu'alaf, rikob atau hamba sahaya, ada gorib, orang yang punya hutang, ada fisabilillah atau yang sedang di jalan Allah, sama ibnu sabil, musafir yang sedang di perjalanan atau ke yang kehabisan makanan gitu. Tuh. Betul. Nah, zakat itu adalah sebagian harta yang harus dikeluarkan kita sebagai umat muslim. Nah, semoga ya pembahasan tadi bisa menambah wawasan kakak-kakak semuanya nih ya Kak. Amin. Ya. Dan perlu diingat bahwa berbagi itu bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Betul. Dan perlu diingat juga, zakat bukan sekedar angka, tapi bentuk nyata dari keimanan dan tanggung jawab sosial kita sebagai muslim. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Cahaya Kebaikan, dan jangan lupa untuk terus berbagi. Sampai jumpa pada episode berikutnya.